aturannya ninja, apalagi Epres. Berarti nanti kita berbalik ke Pak. Susah kan? Jadi apalagi kalang kabutnya klaim ketika dihadapkan orang KPU harus dapat. Ya. Mungkin jadi ya nggak perlu kita lagi nih. Iya, kita berbalik ke Aswin tadi. 7%, 8%, 9% tadi. Itu sulit kan? Betul akhirnya. Ya, jangan kita bilang untuk Epres. Bukan bisa ninja, dibilang disumpah apa juga ninja. Iya, berarti kita nanti Nggak sulit. kita berbalik ke Bapak Aswin ya. Pak Aswin nanti bisa menyambung apa yang dikatakan. Itu sulit kalau menurut saya. Kalau kita bilang manusianya dan repotnya kan tadi kayak kalau Pak Kadri bilang kan ini kita cerita manusia jadinya. Bukan cerita aturan. Maka peluang sekarang Maka saya sebenarnya bilang, harus maka tergugah. iya manusia nggak bisa dibantah. Si Irwandi harus pimpin rapat sekarang. Personal ini. Saya nanti bukan apa, bisa aja si Jalil ini pengkhianat. Masa dia bela Kuntoro. Tetapi saya akhirnya harus bela Kuntoro. Sebab dia sudah bekerja maksimal. Orang lain makan gaji buta, dia bekerja habisan siang malam. Berarti saya harus bela Kuntoro nanti. Mau bilang apa? Enggak, kalau Pak Jalil itu dengan fakta benar. Pemda tidak sampai 40% kan progres real. Orang Pak Irwandi ngomong. DRR 60 siapa bagus? Uang di bawah juga namanya mana? Pada tahun itu. Mungkin daerah 3 kali lipatnya dari itu dengan orang tidak sampai segitu. Kita proyek kan, jadi gini Mas Ria. APBD berapa M untuk Aceh Barat? Berapa orang kalau apa? Ya. Anggaran tetap di situ, ya kan? Masuk gaji bla bla ratusan bahkan ribuan pegawai negeri. Sekarang DRR berapa yang kerja? Nggak sampai 300 loh. Itulah tadi. Yang gaji pre banyak. Ya, tapi gaji kita sama pakai beda lagi itu bang, itu manusia. Aku sulit ngomong itu. Karena apa? Orang KPA bergaji semua, terima kasih. Gaji, pakai ini kok. Bapak, ini juga dikatakan sekarang pada ditemukan di lapangan ada pengutipan biaya. Itu seperti apa ini? Bahwa kalau dibangun rumah ini harus ada uang 2 juta. Oh boleh, interpretasinya itu nggak ada. Iya, sementara ini kan Kasih lapangan kan? Buat duluan. Habis. karena ini juga mereka mengatakan ini Loh, tadi maksud saya sampaikan maaf. Iya. Ada namanya vertik, verifikasi bertipat. Aduh kan vertik. Di situ jelas kok makanannya. Kalau hukum ada, komunikasinya. buat, lapor, ya kan? Berani mengakui iya, tidak dong. Oh nggak ngapain Pak Sulaiman lebih dan Puspa orang ini malah dikatakan kok masih yang udah kena musibah diminta lagi. minta lagi. Wah itu ramai sekali, Bang. Nggak ada yang ngadu. Masalah kan ada yang ngadu, siapa yang minta? Lapor ke vertik, vertik nggak pernah juga. Saya tidak mesti diadu, saya lihat sendiri juga ada. Saya juga. Cuma kan Iya. kita kan bukti yang diminta. Ngomong nggak bisa. Kan Iya. verifikasi, bukti perkataan lah ya, seperti apa yang disebutkan untuk supaya pengaduan. Tapi sebenarnya ya Pak Aswin harusnya berfungsi banyak ini sekarang mulai Pak. DPR Pak, bisa kerja rakyat. Nanti tinggalnya malapetaka. Aku pulang. Apa? Aku punya kamu pulang. Nanti tinggal malapetaka. Oh, Ya terima aja lah malapetakanya. Jangan pikir terbayang tinggal duit. Masalah yang ditinggal nanti. 101,3 Dalka FM, masih kita kembali di talkshow radio kita tentunya untuk malam ini dengan dialog interaktif mengenai peningkatan keseriusan dan transparansi dalam memenuhi hak-hak korban tsunami. Memang ya pendengar setia, kalau kita mendengar dari pembicaraan narasumber tadi, memang banyak sekali permasalahan yang timbul baik pun di lapangan maupun di tubuh NGO atau BRR sendiri, atau mungkin di BRK sendiri juga banyak keluhan dari warga masyarakat nih Bapak ya, Aswin. Iya, tapi bisa tidak ini Anda menguraikan sedikit ini dari Bapak Lutfi Sani, ya Pak Lutfi, mengimplementasikan ini seperti permasalahan seperti apa ini yang timbul atau yang sangat menonjol sekali ini? Ya mungkin kalau yang menonjol kayaknya sudah hampir tidak ada kalau urusan personality, artinya masalah rumah itu sudah mungkin tidak ada. Karena ya barah pun sudah makin lucu, tapi artinya komitmen sudah selesai. Mungkin paling banyak sekarang mungkin kalau seperti Pak Aswin dari Pak Jalil bilang itu malah kadang-kadang unsur manusia atau yang bekerja di sana, bukan tatanannya kan begitu. Tatanan itu jelas karena negara punya aturan jelas, permainan jelas. Cuma karena personal yang berbicara, itu saya pikir kita balik personal itu sulit sekali. Sulit sekali, maaf sekali. Kalau kasar aja kadang-kadang kalau kita bilang secara kasar aja, jangan aturan baku. Mungkin aturan yang ditetapkan agama aja orang berinjak, itu sulit sekali. Itu sangat sulit untuk kita membuatnya. Nah, contoh-contoh mungkin banyak di masyarakat. Tapi sedihnya di masyarakat juga tidak berani mengadu secara benar aturannya. Misal mungkin isu-isu yang kita dengar lah selama ini, ada pemungutan A, pemungutan B, pemungutan E. Ya kalau memang itu benar, tatanan di BRR ada vertik namanya, kan begitu.
ambil kwitansinya, lengkap semua beritanya apa, oke, laporkan. Nanti kan ada tindak lanjut. Dan jangan takut lah, saya pikir kalau memang betul ditindak lanjut, dan tatanan itu harus betul-betul memegang bahwa ini rahasia saksi sebelum masalah itu terjadi, kan begitu? Iya. Ini rahasia saksi, saya pikir itu bisa sebenarnya. Cuma masyarakat belum tidak ada yang mengambil secara begitu, Iya, jangan bisa. Gitu. Iya. Tadi Anda mengatakan memang sebenarnya ada kejadian lapangan seperti pemungutan seperti itu ya Pak ya. Memang sudah ada dari warga kita yang mengatakan memang ada pemungutan seperti itu. Nah di sini dari 9894 nih. Selamat malam Bapak narasumber semuanya. Ya selamat malam juga ya buat Anda. Ini saya juga seorang korban tsunami dan sampai sekarang ini saya juga harus menunggu bantuan rumah. Nah di sini dia juga mengatakan kok yang kena musibah ini masih dikenai biaya ini sepertinya. Nah, apakah memang ada biaya yang ditetapkan atau seperti apa? Bapak mengatakan tadi memang sebenarnya tidak ada. Nah, pengaduan seperti apa mungkin Anda bisa menjelaskan secara rinci. Mungkin masyarakat tidak enggan atau tidak ragu lagi untuk memberikan laporan tersebut. Ya. Ya pasti kalau Anda mengeluarkan sesuatu atas permintaan seseorang dengan atas nama BRR atau apapun namanya, ya kalau Anda itu memang memberikan dan minta kwitansi tanah terima, saya pikir itu bisa diadukan. Bukti. Kalaupun tidak bukti begitu, harus ada saksinya dong. Misalnya Anda pergi, 3-4 orang memberikannya, ada saksi yang bisa diangkat. Tapi kalau Anda cuma mengatakan dan tanpa bukti, semua orang juga lepas, tidak ada bukti. Apa yang mau diangkat? Itu yang sangat sulit. Dan tatanan hukum yang kita tahu kan begitu. Harus ada bukti yang betul-betul dia terlibat dalam atau terindikasi untuk melakukan itu. Jujur dibilang, untuk khusus perumahan BRR, sebenarnya tidak ada aturan mengatakan pungutan duit. Iya. Betul-betul tidak ada pungutan duit sepeser pun. Bahkan apabila Anda selama ini mungkin berhubungan dengan saya ngurus, tidak pernah saya sepeser pun saya meminta bahwa ini karena print warna, ini karena ongkos print atau ongkos segala. Enggak, karena bagi kami NKK itulah yang dibayar, tenaga kami itu yang dibayar. Jadi Anda tidak perlu kasih duit lagi. Nah, kalau ada personal minta duit, itu lain cerita. Personalnya. Tapi bagi kami sebagai masyarakat ada mengatakan bahwa ya karena mengakukan ini, karena mengetik ini, karena mengeluarkan berkas ini, itulah saya digaji. Iya, ini kalau Anda mengatakan memang ini ada pemungutan seperti itu, ini sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Jalil tadi bahwa memang kesalahan yang diciptakan seperti itu. Iya, bagaimana ini Anda menanggapi ini? Ya, kalau itu mungkin tingkatnya sudah jauh lah berbicara dia. Mungkin Pak Jalil pun kalau saya cerita itu dia lebih tahu, biar dia yang ungkapkan lah. Iya, atau Pak Jalil juga mengungkapkan itu. Iya, bagaimana tingkat tinggi itu saya sudah gerah lah saya. Iya, ini Pak Aswin atau Bapak Jalil dulu. Ya, silakan Pak Jalil. Begini, kalau menurut saya ya kesalahan diciptakan ya seperti Pak Lupi katakan tadi. Ya kalau kita buat pengaduan harus ada bukti, harus ada saksi, ada semacam. Sama dengan kita tangkap orang kelawat, harus ada 4 orang semacam. Nah ini persoalan hari ini. Tetapi hari ini misalnya saya mendapat hak rumah, Pak Geci membebankan saya harus ada uang waktu dimasukkan nama serahkan 500. Waktu sudah dituangkan kerikil batu nanti serahkan 500 lagi. Waktu sudah berdiri serahkan 500 lagi. Waktu terima kunci serahkan 500 lagi. Iya. Kalau saya tidak menyerahkan uang, rumah itu dialihkan ke orang lain. Kalau saya minta kwitansi, rumah itu dialihkan ke orang lain. Ya, Anda sebagai masyarakat apa memang pernah Anda melihat hal-hal seperti itu? Ya jelas. Di kampung kelahiran saya pun saya lihat jelas. Bahkan saya pernah melapor, bahkan pernah saya angkat ke koran. Ya datang orang BRR, akhirnya dia datang ke kantor saya, bawa orang GAM, ngancam saya. Nah, berarti bisa dikatakan ini tidak transparan ya Pak ya? Ya jelas, orang BRR cari backing orang GAM lagi untuk ngancam saya. Kebetulan saya nggak pernah takut dengan GAM, nggak pernah takut dengan BRR, nggak ada urusan. Kenapa nggak 5 lagi GAM datang? Iya Bapak, sepertinya memang untuk saat sekarang ini kita melihat memang keseriusan dari BRR atau mungkin seharusnya memang warga masyarakat juga ikut berperan serta untuk membangun seperti itu atau memberikan kritik dan saran. Jangankan masyarakat melapor, saya orang sangat keras, berani orang BRR ngancam saya. Apalagi kalau masyarakat melapor. Kenapa? Karena kesalahan sudah berjamaah ini. Ada makan sana sini. Orang BRR pun makan juga sama. Mengadu kemana sekarang? Ya masyarakat nggak tahu mengadu kemana. Kalau ingin dapat ke rumah serahkan uang menurut saya. Kalau cari uang. Masyarakat harus ngadu kemana? Ya ada dari PRK. Ya Pak Aswin mungkin bagaimana ini Pak Aswin? Kalau memang dikatakan masyarakat ini tidak tahu harus ngadu kemana. Sementara memang Anda terpilih sebagai wakil rakyat yang harus memenuhi aspirasi rakyat sendiri ini. Bagaimana Pak Aswin Anda melihat ini? Tapi buat sementara pengaduan seperti belum masuk. Ya, yang sampaikan Pak Jalil tadi benar. Ini kondisi faktual.
Suatu kesalahan yang sudah dilakukan secara berjamaah. Mau kemana? Mau kemana dilaporkan? Ada tim yang dibentuk tadi yang diketuai oleh Waka, yang oleh Waka